Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Fasilitator Provinsi. Perkenalkan, saya Elizabeth Novilda dari SMP Negeri 8 Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Hari ini saya melakukan pengimbasan bersama peserta didik saya memilih jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Alasan saya memilih jurus ketiga ini karena peserta didik saya selalu memiliki kecemasan dan selalu berpatok pada pikiran yang dia tidak ada pikiran untuk bertumbuh. Jadi dalam pelajarannya dia selalu mengalami kecemasan. Demikian perkenalkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, selamat siang Bu. Selamat siang. Mari Putri silakan masuk. Baik Bu, terima kasih. Putri, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik Bu. Baik. Syukur kalau begitu Putri. Semoga selalu sehat sehingga bisa datang ke sekolah ya. Ya Bu, terima kasih. Luar biasa Putri. Sekarang Putri mata pelajaran apa lagi? Tadi bukan di mata pelajaran bahasa Inggris, kan gara-gara tadi ada halangan anaknya sakit, makanya saya putuskan ketemu Ibu. Jadi guru bahasa Inggrisnya sakit ada halangannya. Kalau begitu terima kasih sebelumnya sudah mau meluangkan waktu untuk bertemu dengan Ibu hari ini. Dan Ibu ingin berbicara tentang beberapa hal terkait yang Putri alami, yang Putri hadapi mengenai motivasi belajar atau pembelajaran yang Putri dari kelas. Ya. Baik Putri, sebelum kita membahas terkait masalah yang Putri hadapi, Ibu ingin tahu sebelumnya apakah Putri pernah melakukan konseling dengan guru BK atau pernah ke ruangan guru BK? Ini baru pertama kali saya ketemu guru BK untuk melaksanakan konseling. Baik, karena baru pertama kali Putri masuk ke ruangan BK, Ibu ingin menyampaikan beberapa hal terkait dalam proses konseling. Yang pertama ada asas keterbukaan, yang kedua ada asas kerahasiaan. Nah, asas keterbukaan ini di mana Putri menceritakan masalahnya secara terbuka tanpa ada rasa cemas. Terus yang kedua ada asas kerahasiaan, di mana asas ini Putri dan Ibu Novi, hanya Ibu Novi dan Putri saja tahu masalah yang Putri hadapi. Orang lain di luar sana mereka tidak tahu. Jadi masalah yang Putri hadapi itu secara privat dan dirahasiakan. Oke? Baik Putri, terima kasih. Jadi sebelum kita membahas ini, Ibu ingin bertanya, apakah Putri sering merasa cemas? Ya. Oke, coba Putri tarik nafas dulu. Coba tarik nafas, tahan, buang. Oke, tarik lagi, tahan, buang. Sudah rileks? Oke. Bagaimana? Apakah kita bisa mulai proses konseling kita? Kalau begitu, sebelum Ibu manggil Putri, Ibu Novi 2 hari yang lalu ada dipanggil, diceritakan oleh guru mata pelajarannya bahwa Putri dalam kelas itu sering tidak konsentrasi, sering tidak fokus, terus tugas-tugas yang dikerjakan, pokoknya moodnya tidak baik. Itu apakah itu betul Putri? Iya Bu, memang selama ini kalau banyak Bapak Ibu guru yang marah saya karena saya juga kabur stres toh, sehingga saya juga malas kerjakan tugas, saya fokus dari itu. Oke, baik. Itu kira-kira kenapa tidak fokus? Maksudnya kenapa tidak mengerjakan tugas? Kenapa tidak fokus di jam pelajaran? Kenapa? Kalau boleh tahu itu kenapa? Ini Bu, semenjak saat Bapak meninggal beberapa minggu yang lalu, dari situ baru saya merasa gini, percuma juga saya semangat sendiri karena sudah tidak ada Bapak. Dulu Pak Bu, pas masih ada Bapak tuh, setiap kali saya punya perjuangan, saya punya apa segala macam, pasti Bapak juga dukung, ada Bapak yang tahu. Tapi sekarang sudah tidak ada Bapak, jadi percuma juga. Oh, baik, Ibu memahami.
perasaan yang Putri hadapi saat ini. Jadi Bapak sudah pergi dipanggil oleh Tuhan. Oke. Ibu turut berduka ya atas pulangnya Bapak ke rumah Tuhan. Terus harus semangat, tidak boleh cemas, tidak boleh Putri tidak boleh begini Kak. Kalau kita ke sekolah itu kan Bapak sudah dipanggil Tuhan, Bapak sudah bahagia, jadi Putri tidak boleh cemas lagi. Nah, sudah jalan beberapa hari kan Putri di sekolah tidak terlalu fokus untuk mengerjakan tugas, juga menjelaskan tidak terlalu fokus. Nah, Ibu sudah memahami pikiran perasaan Putri. Kira-kira alasan kenapa tidak terlalu fokus, kenapa selalu memikirkan apa? Karena selama Bapak pergi, kayak saya punya hari itu berbeda sekali. Beda semenjak Bapak ada. Jadi sekarang pas Bapak sudah ada kayak beda sekali. Apanya yang beda? Apa bedanya dulu sama sekarang? Dulu waktu Bapak ada sama sekarang? Dulu kalau misalnya gini, setiap kali bangun pagi gitu, kalau misalnya saya terlambat pasti dikasih bangun gitu, bantu. Terus kalau misalnya saya pulang sekolah selalu ada yang tanya, bagaimana di sekolah, bahagia atau tidak, ada yang apa gitu. Tapi sekarang misalnya Bapak pergi, kayak suasananya beda sekali, tidak ada lagi yang tanya, tidak ada lagi yang kasih suara pagi-pagi untuk saya, tidak ada motivasi lagi. Oke, baik. Terima kasih Putri. Ibu memahami perasaan dan pikiran Putri hadapi. Tapi menurut Putri, apakah boleh atau apakah baik Putri selalu terpaparkan atau selalu cemas terus? Apakah itu baik tidak? Sebenarnya itu kalau untuk saya punya pribadi sebenarnya tidak boleh, cuma kayak gimana sih gitu, kayak saya tidak ada lagi yang bisa bantu saya selain Bapak. Oke. Bapak kan sudah bahagia di surga. Putri masih sekolah. Bapak kan ada pesan toh, Putri harus rajin datang sekolah, semangat belajar supaya cita-citanya tercapai. Nah, Putri kan cita-citanya mau polwan toh. Nah, terus kalau tidak salah dengar dari guru walinya, Putri nanti lanjut SMA-nya di namanya Setira Maris. Nah, ambil jurusan pelayaran. Putri mau kan wujud itu mau polwan, terus mau lanjut SMA. Nah, kalau mau lanjut SMA, tentu Putri harus semangat belajar, rajin datang sekolah, biar Bapak bahagia. Oke? Nah, biar Bapak bahagia, Putri harus ubah pikiran Putri sekarang. Misalnya, Putri di rumah harus berdoa, terus sebelum berdoa itu membayangkan wajah Papa dan bilang terima kasih Bapak yang datang ke sekolah. Bagaimana caranya supaya Putri harus happy, terima ilmunya dengan baik, dengan cermat. Nah, kira-kira menurut Putri ada nggak solusinya supaya Putri bisa ubah pikirannya tetapnya sekarang, supaya pikiran tetap ini, pikiran negatif ini harus ubah? Ada nggak solusinya? Belum, soalnya saya masih belum ikhlas. Maksudnya Bapak. Oke. Kalau ikhlasnya bagaimana? Berusaha sejak pelan-pelan, terus nanti Iya. Harus bisa ya. Nah, harus ikhlas. Nah, kalau Putri tidak ikhlas, otomatis Bapak tidak tenang di surga. Ikhlas, terus berdoa, dan Putri caranya ikhlas itu Putri rumah sekolah supaya Bapak di surga itu bahagia. Oke, nah, Putri harus ubah pikiran negatifnya sekarang, pikiran tetap, dan ubah menjadi pikiran yang baru. Oke, nah solusi dari Ibu adalah karena Putri tadi bilangnya harus berubah, harus pelan-pelan, dan Ibu ada kasih ini, silakan Putri kerjakan. Nah, sebelum kerja ini, masalah kalau dari kesimpulan dari Ibu tadi kan masalah yang Putri hadapi kan, Putri tidak semangat dalam sekolah, terus tidak fokus di kelas. Nah, itu karena kepergian Bapak. Nah, Putri selalu beranggapan bahwa untuk apa saya sekolah, Bapak sudah tidak ada. Nah, itu namanya fixed mindset, itu pikiran tetap. Nah, pikiran tetap itu nanti akan mengganggu masa depan Putri. Maksudnya begini, di situ terus kayak tidak ubah, di situ terus
Nah, orang sudah ke depan, kamu masih di belakang. Nah, itu namanya fixed mindset. Nah, itu namanya pikiran tetap. Nah, pikiran tetap itu harus berubah. Nah, ubahnya bagaimana fixed mindset ke grow mindset, itu pikiran baru. Nah, nah, silakan kamu kerja ini. Nanti ibu di sini lihat, oh Putri ada capaian nih dari proses konseling kita hari ini. Nah, ini di sini itu kan ada fixed mindset. Nah, fixed mindset ini itu misalnya contohnya kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Nah, kalau Putri punya kan tidak semangat belajar toh, karena gara-gara kepergian Bapak. Nah, bagaimana caranya Putri supaya berubah ini growth mindsetnya? Contohnya di sini kalau saya gagal berarti saya harus mencoba lagi. Nah, silakan Putri kerja, tulis di situ. Ibu beri waktu selama 5 menit. Oke. Ibu beri waktu 5 menit ya. Baik, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Ibu lihat. Oke. Di sini Putri tulis bahwa fixed mindset-nya saya malas belajar karena saya belum memaafkan atau belum mengikhlaskan kepergian bapak saya. Growth mindset-nya saya pasti bisa dan saya pasti harus semangat belajar untuk mencapai cita-cita saya. Oke, ini sudah bagus dari hasil capaian tujuan konseling kamu ini sudah bagus Putri. Solusi tambahan dari ibu adalah bahwa kedepannya mulai besok atau mulai besok itu harus kerjakan tugas-tugas yang ketinggalan, terus sampai tujuan yang ingin Putri inginkan. Kayak tadi kan mungkin istilah maris, terus istilah yang dikeluarkan harus capai. Jadi dengan apa tadi, dengan semangat belajar, ada tugas, terus harus ikhlas kepergian Bapak. Ubah pikiran itu. Nah, ketika muncul terus itu fixed mindset, kamu harus ubah dengan cara yang kamu kerjakan seperti ini. Bilang pada diri sendiri, Putri saya akan pasti bisa, Putri anak hebat, Putri anak kuat, terus Bapak bahagia di surga, Putri juga harus belajar dalam sekolah. Bilang itu pada diri sendiri, peluk diri sendiri. Oke? Baik Putri, Ibu Novi ikut senang karena Putri sudah mencoba dan mendapat jalan keluar tujuan yang Putri inginkan. Terus seperti yang bilang tadi, harus semangat belajarnya, tidak boleh lesu lagi, tidak boleh cemas lagi. Oke? Baiklah, sekarang kita sudah membuat kesepakatan kita tadi itu bahwa Putri harus berubah. Oke, itu kesepakatan kita. Jadi ibu akan pantau melihat perubahannya Putri dari rumah kesadaran atau perubahan ya. Terima kasih atas keterbukaan Putri. Ibu yakin misalnya tiba-tiba besok Putri ada masalah lagi atau masalah baru, ibu yakin pasti Putri bisa atasi dengan baik. Oke? Baik, pertemuan kita sampai di sini dulu hari ini.
Putri bisa kembali ke kelas. Habis itu rajin sekolahnya, semangat belajar. Oke? Terima kasih banyak Bu. Ya. Sampai ketemu ya. Terima kasih.